Selamat malam Pak Indra dan pandangan kalian. Kali ini saya Faridida Prasetyo dengan NIM 187241072 akan eh, mempresentasikan tentang a framework for customer segmentation to improve marketing strategy using machine learning. Nah, saya akan membahas bagaimana kita dapat menggunakan teknik machine learning untuk membantu tim marketing memahami pelanggan lebih dalam dan menyusun strategi yang jauh lebih efektif. Pertama adalah pendahuluan atau biasanya introduction. Tim marketing seringkali mengalami kesulitan dalam menyusun strategi karena mereka memperlakukan semua pelanggan sama saja. Padahal setiap pelanggan memiliki perilaku yang berbeda. Solusinya adalah customer segmentation, yaitu membagi pelanggan menjadi beberapa kelompok yang mungkin menggunakan teknik clustering unsupervised machine learning. Nah, salah satu model yang paling populer dan powerful adalah RFM analysis, yaitu yang singkatannya adalah R yang berarti recency, yaitu seberapa baru pelanggan bertransaksi dalam dalam tanda kutip semakin kecil semakin baik. Kemudian yang F adalah frekuensi, yaitu seberapa sering pelanggan bertransaksi. Kemudian ada yang terakhir monetary M, yaitu berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh pelanggan. Nah, pada gambar ini kita akan membahas tentang Customer Segmentation Framework atau kerangka kerja. Nah, metodologi ini menyediakan kerangka kerja terperinci untuk segmentasi pelanggan menggunakan algoritma machine learning unsupervised, mengevaluasi beberapa algoritma untuk memilih yang paling sesuai. Tahapannya yang pertama, kerangka mencakup pengumpulan data dan pemuatan data, processing, analisis data eksploratory atau biasa disebut EDA, kemudian ada rekayasa fitur, kemudian penerapan algoritma pengelompokan, perbandingan dan evaluasi algoritma pengelompokan, serta analisis cluster. Nah, ini adalah tahapan utama yang lebih jelas. Yang pertama yaitu adalah pengumpulan dan pemuatan data. Jadi kita akan mengumpulkan data mentah dari sumber-sumber dalam kasus ini dataset yang digunakan adalah online retail. Kemudian ada pemrosesan data, membersihkan data dengan menangani nilai yang hilang, kategoris dan duplikat untuk memastikan kualitas dataset. Nah, kemudian yang ketiga ada analisis data eksplorasi atau bisa disebut EDA. Memeriksa dan memahami data melalui visualisasi dan statistik ringkasan untuk mendapatkan wawasan awal. Kemudian keempat adalah rekayasa fitur, yaitu kita membuat variabel RFM, handling outliner, serta scaling. Kemudian yang kelima adalah penerapan dan evaluasi algoritma, menggunakan beberapa algoritma clustering, K-means, serta dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada yang keenam, analisis cluster serta rekomendasi menganalisis segmen pelanggan, menganalisis segmen pelanggan yang diidentifikasi dan mengembangkan rekomendasi strategi yang dapat ditindaklanjuti. Nah, yang lainnya adalah penerapan dataset dan analisis awal EDA. Nah, ini adalah kita menggunakan dataset online retail dari UCI Machine Learning Repository. Dataset ini mencakup transaksi dari Desember 2009 hingga Desember 2011 di Inggris. Beberapa insight awal yaitu total penjualan mencapai 17.086.246 rupiah pound sterling. Puncak transaksi terjadi pada bulan November. Kemudian sekitar 89% transaksi berasal dari UK, United Kingdom. Nah, kemudian untuk hasil clusteringnya, setelah melakukan eksperimen, jumlah cluster yang paling optimal adalah 3 cluster. Dengan siluet skor tertinggi, dari visualisasi menggunakan PCA terlihat jelas bahwa ketiga cluster terpisah dengan cukup baik. Nah, kemudian ada perbandingan algoritma clusteringnya. Beberapa algoritma clustering dievaluasi menggunakan siluet score. Kami mencapai skor tertinggi dan menyiratkan bahwa algoritma ini mencapai tingkat kohesi atau kepadatan dalam klaster serta separasi jarak antar klaster yang sebanding dan paling optimal. Nah, seperti yang diketahui, algoritma Kamin menghasilkan skor 0,432619, kemudian ada algoritma mini batch Kamin menghasilkan skor 0,432619, kemudian ada spektral clustering menghasilkan 0,42783, kemudian serta yang terakhir adalah busi Cummins yang menghasilkan 0,43266.
Nah, ada rekomendasi strategi. Kita akan berdasarkan karakteristik ketiga klaster berikut adalah rekomendasi strateginya. Untuk pelanggan yang tidak aktif, menerapkan strategi reaktivasi untuk melibatkan kembali pelanggan ini dan merangsang partisipasi mereka, seperti kampanye kami merindukanmu atau penawaran khusus. Kemudian yang selanjutnya yang kedua adalah untuk pelanggan bernilai tinggi, berikan perhatian yang dipersonalisasi dan penawaran eksklusif untuk mempertahankan loyalitas dan kepuasan mereka. Mereka adalah aset yang paling berharga bagi online retail. Kemudian untuk pelanggan yang cukup aktif, berupaya yang ditargetkan untuk meningkatkan keterlibatan dan pengeluaran mereka. Kemudian untuk implementasinya, yang pertama adalah kita mengimpor library yang dibutuhkan dulu. Langkah pertama adalah membuat semua library yang diperlukan untuk memanipulasi data para pre-processing, clustering, dan evaluasi. Kemudian adalah membuat data loading, data set online, retail dapat diunduh langsung dari sumbernya atau bisa langsung dimuat jika sudah memiliki file lokal filenya. Nah, yang selanjutnya ada data pre-processing. Tahap ini melibatkan penghapusan nilai yang hilang, data duplikat dan data tidak konsisten. Kemudian ada ekstraksi fitur engineering RFM sesuai artikel data pelanggan diagregasi menjadi fitur resensi, keterbaruan, frekuensi, serta monetary. Kemudian ada yang kelima, penanganan onliner dan normalisasi data. Artikel menyebutkan bahwa setelah menghapus onliner, tersisa sekitar 4.875 pelanggan. Setelah itu, data diskalakan menggunakan max scaler. Kemudian yang keenam ada penerapan algoritma clustering K-means. Berdasarkan hasil analisis siloet skor pada makalah, jumlah cluster optimal adalah 3. Kemudian selanjutnya yang ketujuh ada evaluasi menggunakan Silot score. Artikel menyebutkan bahwa algoritma Cummins mendapatkan nilai Silot score sekitar 0,432619. Kemudian yang kedelapan ada analisis cluster dan rekomendasi. Memberikan label penamaan berdasarkan sifat pelanggan sesuai rangka rujukan di dalam artikel inactive customer, high value customer, dan moderate engaged customer. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Sebulan dari Sebelumnya adalah kerangka kerja ini berhasil mengidentifikasi segmen pelanggan yang berbeda, tidak aktif, bernilai tinggi, serta cukup aktif. Menggunakan algoritma Cummins berdasarkan atribut RFM. Analisis ini memberikan wawasan berharga untuk strategi pemasaran yang efektif. Kemudian untuk sarannya, langkah selanjutnya adalah mengembangkan model untuk memprediksi nilai moneter pelanggan di masa depan. Ini akan memungkinkan pemasaran yang lebih bertarget, memaksimalkan nilai atau value sumber itu pelanggan, customer lifetime value, dan meningkatkan ROI. Sekian presentasi untuk kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.